Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas SKI dengan baik. Tak lupa salat berminggu salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Saya Farhan Ramadan dari kelas 1 KBC dengan NIM 2341101020089 yang ingin mempresentasikan tentang sejarah Islam di Banyumas. Nah, sejarah Islam di Banyumas itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama, potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Yang kedua, Islamisasi wilayah Banyumas. Yang ketiga, itu Islam Banyumas dewasa ini. Jadi, mengenai yang pertama itu potret masyarakat Banyumas pra-Islam. Mengenai Banyumas sebelum Islam, itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah 2 kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad ke-14 sampai 15. Setelah 2 kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad ke-16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur ya. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan Jawa Tengah Barat Selatan yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dan sisi bahasa misalnya, masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah eksis kerajaan-kerajaan di Jawa. Kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetana merupakan bentukan baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah Jawa Tengah Barat Selatan sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan, memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarisme sebagai corak kehidupan sosial wong cilik dominan dalam kultur masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan
begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme, berbeda dengan keraton yang orientasi kulturnya bersifat elitis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya secara historis. Secara masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk Jawa Tengah Barat Selatan. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu sama Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih terasa dalam kehidupan keberagaman masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatara atau raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama dan budaya berpusat pada raja, keagamaan atau keislaman. Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan persoalan adalah bagaimana corak keagamaan keislaman Raden Sutawijaya. Jadi Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsinya itu penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam pada masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi Islami model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih dari kepada orientasi substansif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Nah, perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, keislaman, dan peninggalan sejarah Islam. Nah, di sini ada kebangkitan Islam Puritan. Said Fali Reza Nasr dalam Syekh Hashim menyebut para Puritan di belahan dunia Islam sebagai Islam revivalis. Menurutnya, istilah ini
menyaratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan pada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, pembentukan identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragamaan konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Oleh karenanya, di dalam sistem budaya, kelompok sosial Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khufarat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan golek dina, sesaji, ngalap berkah, cari dukun, dan sebagainya. Mereka menganggap selamatan itu sejenisnya meskipun dimasukkan nilai Islam di dalamnya, tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Doa terbaik bukan yang dibaca saat selamatan tersebut, melainkan doa yang dipanjatkan setelah sholat wajib. Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Akibatnya, banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Persoalan yang mengganggu adalah segala hal yang diamalkan oleh kaum Puritan akan dijustifikasi dan dilegitimasi sebagai hukum Tuhan yang bersifat mutlak, absolutisme, terus tidak bisa ditawar lagi. Beberapa faktor yang melatar belakangi mudahnya spirit pembaruan Wahabi diterima oleh beberapa ulama Indonesia, diantaranya adalah yang berhadapan langsung dengan ajaran animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Faktor inilah yang menjadikan para pembaharu Wahabi mudah mengadopsi doktrin permunian tauhid dengan harapan agar umat Islam Indonesia dapat lebih cermat dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga tidak tercampur dengan budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni ya. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citandui yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya itu berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Terus jadi yang pertama, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Terus yang kedua itu ada perkembangan Al-Irsyad. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.